Saat Tuhan menggulingkan batu yang berat. Ada masa dalam hidup ketika kita merasa seperti terhalang oleh batu yang besar. Batu masalah, batu ketakutan, batu masa lalu, atau batu keadaan yang terasa mustahil untuk disingkirkan. Kita ingin maju, tetapi ada sesuatu yang menghalangi. Kita ingin berubah, tetapi terasa berat. Kita ingin berharap, tetapi hati seperti tertutup. Seringkali kita bertanya, siapa yang akan menggulingkan batu ini? Pertanyaan yang sama pernah muncul dalam sebuah peristiwa penting di Alkitab. Dalam Markus 16 ayat 3 dikatakan, mereka berkata seorang kepada yang lain, siapakah yang akan menggulingkan batu itu bagi kita dari pintu kubur? Para perempuan yang datang ke kubur Yesus menghadapi kenyataan yang sama seperti kita. Ada batu besar yang tidak mungkin mereka singkirkan dengan kekuatan sendiri. Namun ketika mereka sampai di sana, sesuatu yang luar biasa sudah terjadi. Markus 16 ayat 4 berkata, tetapi ketika mereka melihat dari dekat, tampaklah batu itu sudah terguling. Batu itu memang sangat besar. Apa yang tidak sanggup mereka lakukan, sudah Tuhan kerjakan terlebih dahulu. Inilah kebenaran yang sering kita lupakan. Tuhan sanggup menggulingkan batu yang tidak mampu kita pindahkan. Bahkan seringkali, sebelum kita sampai di titik itu, Tuhan sudah bekerja di balik layar. Batu dalam hidup kita bisa berbeda-beda. Ada yang sedang bergumul dengan beban keluarga, ada yang terhimpit masalah ekonomi, ada yang terluka karena masa lalu, ada yang kehilangan harapan. Semua itu terasa berat, seperti batu yang menutup jalan. Tetapi Tuhan tidak terbatas oleh apa yang membatasi kita. Mazmur 62 ayat 3 berkata, hanya Dialah gunung batuku dan keselamatanku, kota bentengku, aku tidak akan goyah. Menarik bahwa Tuhan disebut sebagai gunung batu, tetapi di saat yang sama, Ia juga sanggup menggulingkan batu yang menghalangi kita. Artinya, Tuhan adalah kekuatan yang kokoh bagi kita, sekaligus kuasa yang sanggup menyingkirkan setiap penghalang. Seringkali Tuhan tidak langsung menghilangkan batu itu, karena Ia ingin kita belajar percaya. Ia ingin kita tetap melangkah, seperti para perempuan itu yang tetap datang ke kubur, meskipun mereka belum tahu bagaimana batu itu akan digulingkan. Iman bukan tentang mengetahui semua jawaban, tetapi tentang tetap melangkah walaupun belum melihat jalan. Lukas 1 ayat 37 berkata, sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Ayat ini bukan sekadar kata-kata penghiburan. Ini adalah kebenaran yang nyata. Tidak ada batu yang terlalu besar bagi Tuhan. Tidak ada masalah yang terlalu berat. Tidak ada situasi yang terlalu tertutup. Mungkin hari ini kamu sedang berdiri di depan batu besar dalam hidupmu. Kamu sudah mencoba, sudah berdoa, tetapi belum melihat perubahan. Jangan berhenti melangkah. Jangan berhenti percaya. Karena pada waktu Tuhan, batu itu akan digulingkan. Dan ketika itu terjadi, kamu akan menyadari bahwa Tuhan bukan hanya menolongmu keluar dari masalah, tetapi juga menunjukkan bahwa Dia berkuasa atas segala sesuatu. Yesaya 43 ayat 19 berkata, lihat, aku hendak membuat sesuatu yang baru, yang sekarang sudah tumbuh. Belumkah kamu mengetahuinya? Ya, aku hendak membuat jalan di padang gurun dan sungai-sungai di padang belantara. Tuhan sanggup membuka jalan di tempat yang tertutup. Ia sanggup menghadirkan harapan di tempat yang tampaknya sudah mati. Sama seperti kubur yang tertutup batu, tetapi menjadi tempat kebangkitan, demikian juga hidup kita bisa mengalami perubahan oleh kuasa Tuhan. Hari ini, percayalah, batu itu bukan akhir dari ceritamu. Tuhan tahu, Tuhan melihat, dan Tuhan sedang bekerja. Mari berdoa. Tuhan, Engkau tahu setiap batu besar yang sedang kami hadapi. Kami merasa lemah dan tidak sanggup menghadapinya dengan kekuatan kami sendiri. Tetapi hari ini kami memilih untuk percaya bahwa Engkau sanggup melakukan apa yang tidak kami bisa lakukan. Tolong kami untuk tetap melangkah dalam iman, walaupun kami belum melihat jawabannya. Gulingkan setiap penghalang dalam hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan nyatakan kuasa-Mu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jika renungan ini memberkati hidupmu, jangan lupa untuk like, subscribe,
dan bagikan kepada orang lain agar semakin banyak orang dikuatkan melalui firman Tuhan.